Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu kemarin kan kita sudah belajar bersama ya mengenai bagaimana kita menggambarkan atau mengetahui ya bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, di mana kalau kita baca atau kita pelajari lebih detail, ternyata negara Indonesia itu pada waktu sebelum tahun 1908 itu belum terbentuk ya, jadi masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan, baik kerajaan kecil maupun kerajaan besar. Nah, ternyata dari dulu negara kita juga negara yang kaya, itu kaya akan palawija, sehingga Nusantara ini atau negara kita pada waktu dulu itu dikenal sebagai produsen palawija terbesar di dunia. Bahkan tempat perdagangan kita waktu itu di Malaga itu menjadi tempat perdagangan antar benua terbesar yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai macam pedagang-pedagang dari baik itu Eropa maupun daratan Asia lainnya seperti Portugis, Spanyol, Denmark, Cina maupun Belanda. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan lanjut ke subpokok bahasan yang kedua, itu menjelaskan perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pasti kalian tidak asing dong dengan kebangkitan nasional ya, yang setiap 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya. Nah, secara awal mulanya ya, jadi setelah kemarin kita membahas mengenai bangsa Belanda yang pertama kali masuk dalam bentuk VOC ya, dalam bentuk perkumpulan para pedagang-pedagang atau VOC ini, kemudian karena bangkrut diganti oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, setelah itu mulai muncul berbagai macam perlawanan. Nah, kemudian karena perlawanan fisik ini tidak kunjung menuai hasil yang baik, yang positif, maka mulai bermunculan perlawanan secara non fisik atau organisasi. Nah, organisasi sebelum Budi Utomo ternyata sudah mulai bermunculan, seperti adanya pesantren pada tahun 1742 di Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur. Nah, ini bentuk pesantrennya semacam ini sekarang ya. Ini perlu kalian ketahui bahwa ternyata sebelum kebangkitan nasional atau pra kebangkitan nasional, gerakan-gerakan perubahan terutama di bidang pendidikan itu mulai muncul ya. Kemudian selain ada pesantren di Tegalsari, Ponorogo, ini juga ada pesantren Jamsaren di Surakarta tahun 1775. Kemudian ada pendidikan perempuan Dewi Sartika di Jawa Barat pada tahun 1904 ya, ini setelah kebangkitan nasional ya. Tadi sebelum kebangkitan nasional ada ini Tegalsari, kalau kalian ketahui Pangeran Diponegoro ya, ini juga belajar di pesantren ini. Nah, kita lanjut ke bagaimana Budi Utomo itu berdiri. Nah, dari latar belakang perjuangan fisik yang tak kunjung mendapatkan hasil yang positif ya, bahkan pemerintah Hindia Belanda ini semakin semakin menjajah masyarakat di Nusantara pada waktu itu, maka sebagai bentuk rasa keprihatinan bahwa pada waktu itu Dr. Wahidin Sudirohusodo, ini seorang dokter, berinisiatif menggagas berdirinya sebuah organisasi yang modern. Maksudnya modern itu ya ada pimpinannya, ada ada landasan hukumnya, organisasi itu berdiri. Dari secara struktural itu jelas, itu yang dimaksud organisasi yang modern dan memperjuangkan cita-cita nasional, artinya merdeka atau bebas dari penjajahan pada waktu itu, dan ingin menciptakan pemerataan di bidang pendidikan, karena pada saat itu
yang berhak untuk bersekolah atau punya pendidikan itu hanya golongan elit atau golongan penguasa saja. Misalkan anaknya bupati, anaknya gubernur itu bisa sekolah, sedangkan rakyat jelata tidak bisa sekolah. Nah, pada tanggal 20 Mei 1908 ini Dr. Weidin menggagas atau mendorong lahirnya Budi Utomo. Dan pada perjalanannya setelah rapat pertama di Jogja, kemudian mendapat sambutan positif dari banyak kalangan, kemudian akhirnya ditetapkan ketua umum yang pertama, yaitu Dr. Sutomo ya. Jadi seorang dokter itu juga yang memelopori pertama kali berdirinya organisasi modern dokter ya. Kemudian Budi Utomo ini juga mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Artinya Budi Utomo ini selain fokus di organisasi dan sosial kemasyarakatan, juga dia ini fokus di bidang pendidikan. Nah, selanjutnya kebangkitan nasional itu dimulai dengan berdirinya pergerakan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 ya, dan dilanjutkan dengan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi 20 tahun setelah ini, setelah berdirinya Budi Utomo, dilanjutkan dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, ini jadi kebangkitan nasional ya. Kemudian sebenarnya kenapa kebangkitan nasional ini muncul? Karena ada dua faktor, yaitu faktor dari luar atau ekstern dan dari dalam atau intern. Nah, dari luarnya bahwa munculnya kebangkitan nasional itu karena kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan. Jadi pada waktu itu di kalangan pelajar Stovia ya, mahasiswa kedokteran itu mulai muncul semangat kebangsaan dan nasional serta perasaan senasib sebagai bangsa terjajah oleh Belanda pada waktu itu, dan ingin mendirikan negara yang berdaulat. Berdaulat itu artinya memiliki pemerintahan sendiri, memiliki pemerintahan sendiri, memiliki hukumnya sendiri, tidak hukum dari barat. Kemudian setelah itu ada golongan muncul golongan terpelajar yang memperoleh pengalaman pergaulan internasional. Jadi masyarakat kita pada waktu itu di Jawa khususnya ya, mulai dikenal dengan pelajar-pelajar di luar negeri ya, di Belanda, seperti Ki Hajar Dewantara itu juga belajar di luar negeri, bahkan dia juga mendirikan kantor berita khusus untuk membahas tentang Indonesia di sana. Kemudian adanya paham-paham seperti demokrasi, liberalis, komunis yang mulai muncul pada waktu itu, sehingga paham-paham itu mengajarkan betapa pentingnya persamaan derajat semua warga negara. Jadi baik demokrasi, liberal maupun komunis itu mengajarkan pentingnya persamaan derajat semua warga negara tanpa memandang adanya perbedaan ya. Kemudian munculnya nasionalisme di Asia dan di negara-negara jajahan lainnya ya. Jadi ternyata negara-negara jajahan Belanda pada waktu itu maupun jajahan Inggris ya, karena pada waktu itu hanya beberapa negara Eropa saja yang menguasai banyak sekali daerah ya. Inggris itu menguasai Amerika, daratan di sebagian Cina, kemudian di Semenanjung Malaya, di Malaysia itu ya, termasuk Singapura, kemudian di Australia itu juga jajahan Inggris. Kemudian kalau jajahan Belanda itu di Afrika, Indonesia termasuk, kemudian sebagian ASEAN ya, itu jajahan-jajahan Belanda. Kemudian Spanyol itu juga banyak ya, jajahan termasuk Belanda itu dulunya juga jajahan Spanyol. Nah, ternyata di negara-negara di kawasan Asia ini juga merasa dirinya itu dijajah oleh banyak sekali negara-negara Eropa ya. Dan munculnya gerakan nasionalisme di Asia atau di negara-negara jajahan lainnya ini juga memunculkan tokoh-tokoh nasional untuk melawan penjajahan Belanda. Nah, kemudian faktor dari dalamnya bahwa pada waktu itu penderitaan rakyat
akibat penjajahan Belanda ini sungguh sangat mengenaskan ya. Bermula dari tanam paksa, kultur stelsel, kemudian kerja paksa atau kerja rodi, itu juga memunculkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Bahkan rakyat ini saking menderitanya sehingga beras yang mereka tanam tidak bisa mereka nikmati, melainkan harus disetor kepada penjajah. Kemudian mereka teringat bahwa pada waktu yang lampau atau pada masa kerajaan-kerajaan ini mereka pernah berjaya. Pada waktu kerajaan Sriwijaya atau kerajaan Majapahit, bahkan wilayahnya juga sampai ke daratan Asia Tenggara. Jadi kenangan atau kejayaan pada waktu lampau bahwa negara kita juga pernah jaya, sehingga mengobarkan semangat adanya kebangkitan nasional. Kemudian lahirnya kelompok terpelajar yang memperoleh pendidikan barat dan Islam dari luar negeri. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa memang pelajar-pelajar kita mulai banyak yang belajar ke negeri Arab maupun ke luar negeri, ada yang di Jerman, ada yang di Belanda, untuk belajar tentang pendidikan umum maupun pendidikan agama. Nah, kemudian ada muncul dan berkembangnya semangat kebersamaan derajat di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian muncul gerakan politik dan bersifat nasional. Jadi di masyarakat kita muncul adanya semangat persamaan derajat, sama-sama rakyat yang harus merdeka dari penjajah. Sehingga dari faktor intern maupun ekstern tadi memunculkan banyak sekali tokoh-tokoh kebangkitan nasional seperti yang kita ketahui, Wahidin Sudoyo, Dr. Sutomo, Dr. Cipto, kemudian Kiai Haji Samanhudi, ya, Cokro Aminoto, kemudian Soekarno, Muhatta, Kiai Haji Dewantoro, dan Thomas Dekker. Nah, ini muncul tokoh-tokoh kebangkitan nasional pada waktu itu. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ya, kalian bisa men-scan atau memindai QR code atau kode batang yang ada di buku pendamping kalian. Di beberapa halaman itu ada, baik di bab pertama maupun di bab kedua ya. Di bab ketiga, di bab kedua tidak ada, di bab pertama dan bab ketiga ada kode batang semacam ini. Kalian bisa memindai dengan aplikasi QR code scan ya, untuk melihat video tentang kebangkitan nasional maupun video-video menarik lainnya. Nah, selanjutnya setelah kita belajar mengenai kondisi negara kita sebelum kebangkitan nasional maupun pada saat kebangkitan nasional, sehingga muncul berbagai tokoh-tokoh kebanggaan kita yang menjadi pahlawan-pahlawan nasional kita, hendaklah kita mengambil sebuah nilai positif yang membangun hikmah dan membangun sebuah membangun sebuah nilai positif guna mewujudkan persatuan dan kebanggaan ya, mewujudkan persatuan dan kebanggaan terhadap negara kita, negara Republik Indonesia. Nah, sebenarnya untuk mewujudkan persatuan itu kita harus melewati beberapa tahapan ya. Mulai tahap yang pertama, merasa bahwa kita itu senasib pernah dijajah dan merasa tertindas dengan penjajahan itu, sehingga kita tidak merdeka untuk mengatur negara kita sendiri. Hingga muncullah kebangkitan nasional, mulai perlawanan secara terorganisir. Kemudian dengan adanya Sumpah Pemuda kita semakin bersatu, dan puncak akhirnya bahwa kita memproklamasikan kemerdekaan ya. Jadi kemerdekaan kita itu berasal dari kemerdekaan yang direbut dari penjajah, bukan kemerdekaan yang diberi. Berbeda dengan Malaysia yang kemerdekaannya itu diberi oleh penjajah. Ya, kemudian nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Jadi dalam persatuan dalam satu bangsa ya, segi persatuan dalam satu bangsa itu juga terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang di dalamnya ada nilai religius ya, nilai keagamaan, bagaimana kita beragama, bagaimana kita menjalankan perintah agama, kemudian bagaimana kita bertoleransi dengan pemeluk
agama yang lain, ya, bagaimana kita bersikap terhadap perbedaan yang ada, dan nilai kemanusiaan bahwa kita itu sama-sama sama derajatnya di di mata hukum maupun di mata Tuhan ya. Kemudian nilai produktivitas ya, bagaimana kita membangun bangsa ini ya, dan mengisi kemerdekaan, kemudian nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban, nilai demokrasi, bagaimana pemerintahan kita berjalan, persamaan derajat tadi itu, dan ketaatan hukum. Itu menjadi nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya sebagai bangsa Indonesia kita harus bangga karena beberapa karya-karya kita lahir dan bisa mendunia, seperti contohnya N35-nya, pesawat N35-nya Habibie ya, yang berhasil mendunia, dan rancangan kereta apinya Habibie juga yang dipakai oleh negara barat. Kemudian selain itu kita juga patut berbangga bahwa ternyata jumlah penduduk kita terbesar keempat di dunia, di mana ini merupakan sebuah potensi yang luar biasa, berbeda dengan Jepang yang angka kelahirannya setiap tahun selalu menurun, dan bisa diprediksikan penduduk Jepang ini dari tahun ke tahun semakin berkurang. Kemudian negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia, sebagai negara memiliki garis pantai terpanjang dan terluas di dunia. Negara Indonesia menyimpan berbagai macam kekayaan, baik itu kekayaan di laut maupun kekayaan keindahan alamnya. Serta Indonesia juga menyimpan kekayaan budaya, di mana perlu kita ketahui bahwa ada ribuan bahasa daerah di Indonesia. Kemudian ada ratusan suku ya, yang mendiami di Indonesia, yang perlu kita bangga juga. Kemudian dari segi teknologi ya, kita patut berbangga karena penemu 4G ini berasal dari Indonesia, yaitu Dr. Hairul Anwar, aslinya Jawa Timur, Kediri ya. Kemudian kita Indonesia satu-satunya produsen kapal selam di ASEAN. Ini kapal selam Alugoro ini adalah kapal selam buatan PT PAL di Indonesia. Ini murni dari buatan tangan Indonesia kapal selam ini. Kemudian senjata api Pindad, PT Pindad ya, PT yang khusus untuk membuat senjata api dan ini ya, Panzer Anoa ini, serta pembuatan kendaraan-kendaraan taktis militer yang bisa mendunia. Senjata api buatan Indonesia ini ternyata bisa mendulang emas di kejuaraan tembak internasional yang diselenggarakan di Australia. Bahkan kita menjadi juara umum selama beberapa tahun berturut-turut ya. Ini buatan PT Pindad, dan pelurunya juga sudah diekspor ke Amerika maupun Singapura. Nah, ini bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu wajib memiliki rasa bangga terhadap Indonesia, karena bagaimanapun bahwa terlepas dari kita kekurangan-kekurangan yang masih kita miliki, ternyata juga ada kelebihan-kelebihan yang harus kita jadikan motivasi supaya kita sebagai bangsa Indonesia tetap berbangga dan harus berbesar hati bahwa negara kita juga bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Ya, dari kesimpulannya bahwa setelah perlawanan-perlawanan ya pada waktu kerajaan-kerajaan kita menghadapi Belanda itu tidak menemui hasil, maka mulai bermunculan gerakan-gerakan perubahan, terutama di bidang pendidikan maupun di bidang sosial masyarakatan, terbukti dengan adanya kebangkitan nasional yang ditandai dengan munculnya organisasi modern pertama, yaitu Budi Utomo. Nah, ini kemudian melatar belakangi pergerakan-pergerakan yang lain seperti Indonesian Party, ya, Serikat Islam, Serikat Dagang Islam itu muncul di Indonesia. Kemudian kenapa sebenarnya kebangkitan nasional itu muncul? Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam, sehingga munculkan berbagai macam tokoh-tokoh pahlawan nasional di era kebangkitan nasional yang
sampai saat ini jasa-jasa mereka masih dikenang dan luar biasa. Kemudian sebagai rasa syukur kita harus memiliki rasa bangga, dan rasa bangga ini kita wujudkan dalam persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia, karena memang bahwa jasa-jasa mereka harus tetap kita jaga bersama, harus kita apresiasi dengan kita bangga dan bersatu ya, karena memang negara kita juga negara yang bisa bersaing dengan negara lain, dan negara kita tidak kalah dengan negara lain. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Selalu update informasi-informasi yang ada melalui WA group maupun melalui website Bapak di cbtppkn.my.id. Apabila ada pertanyaan silahkan hubungi WA di 0858227338. Dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.